Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD nomor 3 Tanjung Redep. Terima kasih alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru untuk mengadakan atau menyaksikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan tentang diskriminasi budaya positif. Budaya positif itu pasti sudah sering kita dengar. Untuk sekolah pasti sudah melakukan budaya positif tersebut, kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah, nilai-nilai, keyakinan yang tentunya berpihak pada murid untuk membentuk karakter mereka menjadi murid yang lebih baik lagi, murid yang santun berkarakter, dan juga supaya mereka bisa lebih hormat dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, latar belakang tentang budaya positif ini adalah pastinya kita menginginkan pembelajaran yang positif, yang menyenangkan, yang aktif, agar anak-anak itu dan kita sebagai guru juga merasa senang berada di sekolah, menciptakan pembelajaran yang tentunya menyenangkan bagi siswa dan bermakna bagi siswa. Mungkin Bapak Ibu pasti sudah banyak pengalaman bagaimana cara menciptakan pembelajaran tersebut agar anak-anak merasa betah berada di sekolah dan bahagia tentunya. Dalam pembelajaran pasti kita ingin membentuk karakter siswa juga supaya mereka bisa, kalau sekarang kan yang lebih digerakkan itu adalah karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apalagi dengan menggunakan kurikulum Merdeka ini, pastinya itu yang lebih sering diangkat untuk menggerakkan bagaimana karakter itu bisa terbentuk. Budaya positif, kalau misalnya kita dengan budaya positif, pasti umumnya ya positif aja, kebiasaan-kebiasaan baik yang tentunya anak-anak akan bagus, bisa bersikap dengan baik, santun, itu budaya positif. Seperti kita di sekolah ini, pembiasaan-pembiasaan pagi, salim ke guru, kita berkumpul, memberikan nasihat kepada anak-anak, lalu diakhiri dengan salam, cium tangan ke setiap guru untuk semua kelas. Itu merupakan salah satu juga budaya positif yang sudah kita terapkan atau kita tegakkan di sekolah kita ini. Itu untuk sekolah. Apalagi wali kelas, pastinya ada kebiasaan-kebiasaan di kelas yang menjadi kebiasaan Bapak Guru, seperti masuk ke kelas, berbaris di depan, merapikan barisan, lalu masuk ke dalam kelas, memeriksa buku, seperti itu. Kerapihan anak-anak itu budaya positif yang pastinya sudah sering kita lakukan, yang sudah biasa kita lakukan. Tapi di sini budaya positif itu ada beberapa hal, ada 7 bagian. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah yang kemarin sempat kita bahas di pengelolaan kinerja ya, yang kita banyak mengungkapkan restitusi. Apa caranya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan siswa? Kita jawab di pengelolaan kinerja itu restitusi. Sementara kita belum tahu secara mendalam bagaimana restitusi tersebut. Lalu kebutuhan dasar merupakan juga bagian dari budaya positif, keyakinan kelas dan posisi kontrol restitusi. Nah, perubahan paradigma belajar itu adalah kita sebagai guru itu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai penuntun, bagaimana kita mengarahkan anak. Kalau kata teori Ki Hajar Dewantara itu, guru itu diibaratkan sebagai apa? Ada yang tahu Bapak Ibu?
Ada yang tahu tidak? Guru itu diibaratkan sebagai apa? Kalau saya kasih pilihan misalnya, guru itu diibaratkan sebagai apa? Nelayankah, petanikah, pekebunkah, atau apa ya? 3 itu aja. Petani, nelayan, atau pekebun? Yang cocok untuk sebagai guru? Pekebun, kata Bu Ida. Ada jawaban yang lain? Nelayan. Bisa. Yang jawab nelayan, kenapa alasannya? Ayo Bu ini karena mungkin kalau nelayan itu ketika kita berada di laut kita sudah pasrah gitu kan, maksudnya kita akan terbawa angin itu membawa kita kemana gitu. Ya, kata Bu Eni berkebun, seperti berkebun. Kenapa alasannya? Seperti berkebun, alasannya seperti petani yang mempunyai proses dari menyemai, menanam, itu ada proses-prosesnya. Begitu juga guru, untuk menjadi seorang pendidik itu kita menanamkan beban apa ya, seperti kita punya proses yang panjang dan akhirnya itu bisa kita petik dari proses yang itu. Ya, petani ya. Guru itu diibaratkan seperti petani, karena petani apa? Dia menanam seperti alasannya seperti disampaikan oleh Bu Eni tadi. Menanam, memberi pupuk, merawat lagi, menyiram, lalu nanti dia tumbuh, dan tumbuh ya seperti kata Bu Eni, hasilnya bisa kita petik. Nah, kalau untuk manusia nggak bisa dipetik ya, cuma hasilnya terlihat, misalnya dia sudah tercapai cita-citanya. Ya, seperti kita lakukan sekarang ke anak-anak kita, bimbing mereka, kita kasih pupuk supaya pupuknya adalah apa? Nasihat-nasihat, ilmu yang bermanfaat. Lalu mereka tumbuh, tetap kita siram supaya apa? Supaya tidak layu, supaya dia tidak gampang terpengaruh oleh lingkungan luar sana. Dan hasilnya ya nanti dia dapat rasakan setelah nanti dia sudah dewasa. Ya, itulah tugas kita, mengantarkan anak-anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu luar biasa ya, beban termasuk beban juga bagi kita, karena sedalam itu, setinggi itu tugas kita sebagai guru, mengantarkan, kalau kata filosofi Ki Hajar Dewantara, mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu luar biasa tanggung jawab kita sebagai guru, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat nanti. Lalu ya seperti tadi sebelumnya saya bilang, saya katakan, untuk mewujudkan karakternya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat apa saja karakter profil pelajar Pancasila? Pertama, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia. Lalu ada mandiri, ada inovatif, ada bernalar kritis, ada berkebinekaan global, seperti itu. Lanjut, bagian dari budaya positif lainnya adalah disiplin positif. Ini tentunya sudah sering kita terapkan ke anak-anak, sudah sering kita ingatkan ke anak-anak bagaimana mereka disiplin ke sekolah tepat waktu, memakai atribut sekolah yang lengkap, memakai atribut yang sesuai harinya. Terus juga di kelas bagaimana bersikap, jangan sampai mereka ribut atau mengganggu teman atau mengganggu ketertiban lainnya. Nah, disiplin positif ini terkadang kita lupa untuk menciptakan disiplin. Kita sering sekali menggunakan hukuman ataupun hadiah. Awas ya, kalau kamu nggak nurut, nanti disuruh kamu cuci WC. Nanti suruh kamu ke lapangan. Itu andalan kita sehari-hari yang saya juga kadang-kadang gunakan, ancaman, hukuman. Lalu hadiah juga sudah pernah saya lakukan, misalnya siapa yang nurut nanti dikasih uang segini atau dikasih
makanan ini itu sebenarnya kita harus hindari juga. Karena apa? Nanti anak-anak itu melakukan sesuatu, pertama karena takut kalau hukuman, yang kedua karena imbalan kalau diiming-imingin hadiah. Sebenarnya sih kalau versi saya pribadi, hadiah itu mungkin sesekali boleh supaya mereka lebih bersemangat. Tapi di sisi lain negatifnya, anak-anak nanti akan berharap terus. Nah, apalagi ya saya dapatkan ini, saya sudah mengerjakan ini loh, saya sudah bagus loh, harusnya dapat hadiah. Nah, kita takutkan nanti anak-anak jadi berpikir seperti itu, melakukan sesuatu yang baik hanya karena dapat hadiah, atau menghindari sesuatu hanya karena takut hukuman, bukan karena dari diri mereka sendiri yang ingin menghindari itu karena memang itu salah, atau ingin mencapai sesuatu karena aku ingin memang mencapai itu kita usahakan anak-anak muncul dari dirinya seperti itu, melakukan atau menghindari sesuatu bukan karena hukuman ataupun hadiah. Ya, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku kita ini terkadang dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku mau memperhatikan guru menjelaskan, karena kalau tidak nanti guru marah-marah. Aku takut. Itu kan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya hari ini mau turun pagi-pagi lah, takut nanti kalau upacara diberdirikan di posisi lain, disendirikan. Nah, itu karena dia datang dia berpikir seperti itu karena masih dengan tidak nyaman dan hukuman itu, bukan karena dari diri sendiri. Nah, bukan hanya anak-anak, kita aja yang dewasa. Kadang-kadang kan kita seperti itu juga, menghindari hal yang tidak kita nyamani atau hukuman. Kita ingin disiplin supaya dilihat bagus. Kadang-kadang ada seperti itu. Kita tidak mau melakukan itu karena kita takut nanti kita dianggap jelek. Ya seperti itulah, kita dewasa pun ada pikiran-pikiran seperti itu. Takut dengan pikiran orang lain, takut dianggap jelek. Bukan karena diri kita sendiri yang ingin menjadi baik. Nah, usahakan kita ke anak-anak juga menumbuhkan rasa seperti itu. Tidak melakukan sesuatu bukan karena menghindari hukuman, tetapi karena memang dirinya ingin melakukan hal yang baik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Ini rajinnya Bu Nita, wah, turun pagi-pagi. Iya dong. Nah, itu kan mendapatkan imbalan penghargaan. Nih, cepatnya Bu Nita, rapotnya selesai. Kita kadang kan ingin cepet-cepet karena biar dipuji lah sama teman. Tapi ada juga Bu Nita, saya yakin mengerjakannya karena memang dia orangnya gercep dan memang disiplin untuk selalu turun setiap hari pagi-pagi. Lalu selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru motivasi yang ketiga, dan motivasi yang seperti tadi saya sempat ungkap, bahwa dia melakukan sesuatu hal yang baik itu bukan karena mengharapkan pujian atau karena takut hukuman, tetapi karena dari dirinya sendiri, merasa bersalah kalau datang terlambat, merasa bersalah kalau melanggar peraturan, merasa bersalah kalau hari ini tidak memakai atribut yang lengkap, seperti itu. Jadi bukan karena imbalan dan hukuman atau ancaman, tapi karena memang dari diri sendiri mempunyai nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai tanggung jawab yang membuatnya ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki kebutuhan dasar pastinya, kebutuhan bertahan hidup. Seperti kita sekarang bekerja adalah salah satu usaha kita untuk bertahan hidup, mencari makan, untuk bisa membeli makan dari hasil kita bekerja. Lalu juga kebutuhan bertahan untuk membeli pakaian, rumah.
dan lain sebagainya yang kita butuhkan sehari-hari, itu kebutuhan dasar kita untuk bisa tetap hidup. Lalu yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua ingin pastinya disayangi, diterima oleh orang lain. Tidak ada yang mau hidup tidak ada orang yang sayang sama dia. Kalau tidak dari suami, dari orang tua, dari anak, dari kawan dan lain sebagainya, pasti kita membutuhkan itu, rasa kasih sayang dan diterima. Lalu penguasaan itu ada kadang kita ingin mencapai sesuatu hal supaya kita bisa lebih meningkatkan diri lagi, menjadi pemimpin misalnya, bercita-cita jadi pemimpin, bercita-cita jadi presiden, itu merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, ingin lebih dihargai, dihormati dari kebutuhan jadi menjadi penguasa tersebut. Terus kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan pasti kita membutuhkan kesenangan. Mau kumpul sama teman, ngobrol, ketawa-ketawa, itu salah satu bentuk kita butuh kesenangan. Keluar, nongkrong sama teman, atau kita melakukan hobi kita, olahraga, atau nyanyi, teriak-teriak, menari, itu salah satu ungkapan kita untuk menyalurkan kebahagiaan kita, kesenangan kita. Atau jalan-jalan, yang hobinya jalan-jalan, keluar, ataupun di dekat-dekat rumah saja, melalui jalan bersama keluarga, itu termasuk bentuk kita ingin menyalurkan kesenangan kita. Dan kebebasan, tentu saja kita ingin bebas ya, tapi bebas yang bertanggung jawab, bebas menentukan pilihan hidup kita, bebas berpendapat dan lain sebagainya. Nah, sebagai guru kita memiliki posisi kontrol. Ada penghukum, pemantau, teman, manajer, dan membuat rasa bersalah. Contohnya, kalau penghukum, ada anak datang terlambat. Kenapa kamu terlambat? Oh, nggak ditanya kenapa. Kalau penghukum, kamu datang terlambat. Cucu ya sana. Kamu datang terlambat, lari sana. Tanpa bertanya dulu, kamu kenapa terlambat? Langsung main hukum aja, itu tipe penghukum, posisi kontrol dalam tipe penghukum. Lalu kalau pemantau, Indra, dari tadi ibu lihat kamu main-main aja, kamu dari tadi ribut aja sama temannya. Tugasnya sudah dikerjakan belum? Kerjakan sana. Itu pemantau, tapi tidak menghukum dia, cuma menegur, memantau gerak-gerik siswa. Lalu ada sebagai teman. Sebagai teman ya, biasa kita kadang anak-anak itu sudah kayak teman. Ah, kamu masa sih begitu aja, nggak bisa, begitu cara-cara. Ya kayak teman lah ngomongnya. Lalu membuat rasa bersalah. Kamu, ibu sudah capek-capek buat soal, kamu enak betul ngerjakannya sampai 5 menit aja. Jadi seperti pembuat rasa bersalah ke anak, atau anaknya cuek-cuek aja, biasanya kalau kita bilang kayak gitu. Ya seperti itulah contohnya, membuat rasa bersalah itu jadi anak itu jadi gak enak gara-gara kita mengungkap seperti itu. Lalu yang manajer inilah yang paling mungkin bisa dibilang tepat, karena di sini posisi manajer itu jika tadi ada yang terlambat, dia bertanya dulu, kamu kenapa datang terlambat? Kamu ada masalah di rumah? Dicari permasalahannya, tidak langsung dikerasi, tidak langsung dimarahi, tapi dicari tahu dulu, lalu diselesaikan permasalahannya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Di kelas masing-masing kita pasti punya aturan. Nah, itu perlu kita sepakati lebih dahulu. Selama ini kita mempunyai tata tertib kelas yang kita buat sendiri. Tata tertib kelas 1 masuk pada pukul 7.15. Jaga kebersihan. Itu kan semua yang kita memang dari dulu kita lakukan, langsung buat, langsung ketik dan langsung pajang di kelas. Sementara kalau keyakinan kelas ini
kita berdiskusi bersama anak-anak, membuat kesepakatan yang sama-sama kita sepakati kedua belah pihak, baik dari guru maupun dari murid. Makanya di sini di budaya positif ini lebih mengutamakan berpihak pada murid. Kita mendengarkan apa keinginan mereka, apa pendapat mereka. Kalaupun pendapat mereka kurang tepat, kita arahkan ke yang lebih baik agar mereka bisa sadar atau tahu bahwa ini memang yang baik atau ini yang jelek. Contohnya kalau keyakinan kelas yang kita sepakati ya anak-anak, sekarang kita mau bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kalian mau apa di kelas ini supaya kita sama-sama menjaga ketertiban kelas? Misalnya, angkat tangan Bu kalau misalnya mau bertanya. Ya bisa. Sesuai kalian semua sepakat, kita bisa tuliskan itu sebagai kesepakatan kelas atau tata tertib kelas. Lalu misalnya izin dulu Bu kalau misalnya ke WC, termasuk kita tulis. Dan masih banyak lagi yang bisa kita sepakati dengan siswa. Boleh tidur di kelas Bu. Nah itu bisa kita arahkan. Kalau misalnya kayak gitu, boleh tidak kita tidur di kelas? Kalau misalnya memang tadi kita ada full day dan memang ada waktu istirahat, diberi kesempatan untuk tidur, ya bisa kita masukkan itu di kesepakatan kelas. Tapi kita beri waktu berapa menit, misalnya 30 menit untuk bisa mereka baring-baring sebelum melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Tapi jika tidurnya memang saat belajar ya tidak boleh. Nah itu kita arahkan seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba, seperti tadi saya contohkan, ada murid datang terlambat, kamu keluar, kerjakan soal ini dulu, kamu lari aja sana, sudah terlambat kamu, tidak lengkap lagi. Nah seperti itu kan termasuk hukuman yang tidak terencana, karena tiba-tiba ada anak yang datang dengan kasusnya terlambat atau tidak mengerjakan PR dan tiba-tiba sudah kita berikan hukuman. Lalu hukuman itu bersifat satu arah, karena itu dari guru saja. Murid tinggal menerima apa yang dia hukum dari guru. Seperti tadi yang mau menuju WC apa, dia terima saja sifatnya, bukan hasil dari kesepakatan kelas tadi. Lalu hukuman yang diberikan dapat berupa fisik atau psikis. Kalau fisik kan paling yang capek fisik ya, dia lari, disuruh menuju WC, itu mereka lebih ke fisik, merasa capek. Tapi kalau psikis itu lebih ke perasaannya. Kalau misalnya dia baru datang lalu kami sudah terlambat dan dia teman-temannya kan, itu pasti ada rasa dia merasa malu, merasa dipermalukan di depan teman. Tapi nggak tahu ya anak sekarang ada rasa seperti itu nggak ya? Kalau dimarahin di depan umum kadang cuek aja, kadang ketawa-ketawa malah cengengesan. Tapi kalau dulu kita zaman dulu ditegur di depan umum itu kayaknya malu betul kita. Tapi mungkin ada aja masih ya beberapa anak yang memiliki karakter tersebut dimarahi di depan umum. Tapi itulah yang masih sering kita lakukan, memarahi anak di depan umum. Lalu kalau konsekuensi seperti apa? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati. Jika kamu tidak memakai atribut lengkap, maka kamu akan seperti ini. Bersedia tidak? Ya Bu, bersedia. Nah itu berarti pada saat dia melanggar, dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Lalu diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Maksudnya sudah tahu nih kalau misalnya melanggar harus dikasih apa ya, mereka sudah tahu, berarti dapat diukur. Peraturan atau konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, karena tadi sudah dibuat kesepakatan kelas tadi. Jadi konsekuensi
sanksinya apa jika melanggar. Dan selanjutnya peran guru di sini biasanya memonitori murid, memantau murid. Kalau restitusi seperti apa? Kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang restitusi ini. Ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan seperti ini. Kalau misalnya mereka berbuat kesalahan atau melanggar aturan, mungkin banyak orang yang kayaknya kalau kayak gitu akan melemahkan anak deh, akan lebih bikin anak manja. Tapi mungkin kembali lagi ke cara kita menanganinya. Apakah nanti anak jadi ujungnya manja atau bagaimana? Tapi di segitiga restitusi ini untuk menstabilkan identitas, kita pertamanya seperti bilang seperti ini dulu. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang itu pasti tidak sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan. Itu dipakai bahasa pengantar seperti itu dulu, supaya anak-anak ini, mungkin ada beberapa anak-anak yang kalau melakukan kesalahan langsung gugup, langsung takut duluan. Jadi ditenangkan dulu seperti itu. Tapi bukan membenarkan kesalahannya, hanya saja wajar ada kita bikin salah, tapi jangan diulang lagi. Lalu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini jangan dulu kita menggunakan nada yang keras. Kadang kita saat anak-anak melanggar kita emosi duluan. Yang pernah saya rasakan juga, dan pasti semua guru juga pernah rasakan. Setiap ada anak yang melanggar, pasti kita langsung emosi duluan. Langsung dengan nada yang keras bertanyanya. Tapi kalau di sini jangan menggunakan nada yang keras, tetap bertanya dengan lembut, seperti kamu melakukannya pasti ada alasan. Kamu melakukannya pasti untuk mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya berkelahi karena merebutkan barang miliknya direbut sama teman yang lain. Jadi berkelahi jadi terjadilah masalah antara anak ini dan temannya. Lalu menanyakan keyakinan itu, kita setelah anak-anak sudah sadar kesalahannya apa, sudah tahu ini memang salah, tapi saya ingin berubah. Setelah mereka diajarkan seperti itu, lalu ditanya, jadi setelah ini apa pembelajaran yang kalian dapatkan? Apa pembelajaran yang kamu dapatkan dari permasalahan ini? Dari situlah anak-anak belajar tentang kesalahannya dan bisa memperbaiki untuk selanjutnya. Ya, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu, dan mohon maaf jika saya di depan sini seperti yang menggurui. Ini saya tidak menggurui, saya berbagi pengalaman apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak yang saya jalankan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat